lanjut ini? Ada lanjut ya. Kepentingan bangsa dan negara itu harus kita utamakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat semua ini ya. Atau ada yang merasa kurang fit, kurang sehat? Bagi yang kurang sehat, kita doakan semoga diberikan kesehatan ya. Yang kita hadir di hadapan saya ini yang sudah sehat dan kesempatan hadir berkumpul bersama ini dalam rangka kuliah umum dan wawasan kebangsaan dan materi kepemiluan diberikan kekuatan ya, terus kesuksesan ya, dan barangkali kalau sudah keluar daerah menuju daerah lain untuk menuntut ilmu itu diberikan kesesuaian, baik itu pasca lulus menemukan pekerjaan ya, rezeki, jodoh dan seterusnya ya. Biasanya kalau yang nggak balik daerah asalnya mentau sini itu ya. Yang saya hormati pimpinan yayasan, Bapak Rektor atau yang mewakili Bapak Ibu Dekan, kemudian dosen, terus narasumber yang ada di depan dan ada di mahasiswa semua yang saya banggakan. Saya di KPU Kota Malang ini sebagai divisi hukum dan pengawasan. Sebenarnya divisi Sosdikti Parmas sama dengan Bu Marlina semula mau hadir, tapi semalam ada kepentingan lain dan saya diminta untuk menyampaikan materi di sini. Jadi makanya tadi diminta sama Pak Agus ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Baik, tidak menjadi kendala ya, karena hampir mirip kalau kita di KPU itu materi sosialisasi seperti yang disampaikan Bu Marlina ya. Saya tinggal menambahkan beberapa hal yang mungkin yang belum tersampaikan ya. Jadi agak cepat, jangan khawatir ya. Agak capek gitu ya. Apa mau senang? Berdiri dulu. Ayo berdiri ya. Senang 1 menit terus duduk lagi. Materinya saya usahakan 10 menit selesai. Ya. 1 menit senangnya atau enggak sampai 1 menit. Sudah beli semua? Nah, sekarang lemas-lemaskan. Ya, lemas-lemaskan. Tangan, terus pinggul, ya, kepala, ya. Terus jawil ke teman yang di depan. Ya. Ingat pemilu 14 Februari 2024 ya. Dijawil, jangan dibuka ya. Begini kan kalau bahasa Jawanya dijawil. Bisa ya? Nah, kita sama-sama. Sudah siap? Saya ulang lagi ya. Ingat pemilu serentak 2024 dilaksanakan pada 14 Februari hari Rabu 14 Februari 2024 ya. Ingat pemilu serentak dilaksanakan hari Rabu 14 Februari 2024 ya. Bisa ya? Oke, ada video ini biar direkam. 1, 2, 3. Ingat pemilu serentak dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Oke, terima kasih. Duduk lagi, silakan. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Materi saya. Saya kirim ke Pak Agus saja. Oh,
di penyelenggara ini dituntut untuk kreatif ya, supaya kalau sosialisasi itu yang kita sampaikan simpel, sederhana, tapi bisa diterima ya. Yang sudah disampaikan Bu Martina tadi dari KPU Kota Batu itu sudah cukup lengkap ya, terkait dengan pemilih pemula, kemudian aktivitas menjelang tahapan peserta pemilu dan seterusnya sudah disampaikan. Saya hanya menambahkan, cuma slide-nya memang agak banyak ya. Nah, terkait dengan pindah pilih juga ada persyaratannya. Jadi kalau pindah pilih itu ada batasan Hamin 30 hari dan Hamin 7 hari, ada dua. Jadi kalau yang Hamin 7 itu khusus orang sakit ya, terus tugas luar kota, habis itu penduduk yang mengalami bencana ya, dan persyaratan-persyaratan itu dilengkapi oleh dokumen ya, berkas. Terus yang bersangkutan harus datang sendiri ke TPS ya. Jadi kalau teman-teman mau melaksanakan tidak pilih monggo, tapi menurut saya kan kalau kita itu di pemilu 2019 pernah kita juga ramai terkait dengan PHP, bahkan ceritanya teman-teman komisioner sebelum kami ini ada semacam intimidasi bahwa KPU dituduh atau KPU ini menghilangkan hak pilih saya. Padahal kalau misal teman-teman semua ini mau memaksimalkan hak pilihnya, sebenarnya bisa dilakukan di lokasi asal 5 surat suara. Kalau sudah punya hak 5 surat suara terus menjadi 1 hak suara, berarti kan kita tidak menghilangkan pemilih sendiri atau warga sendiri yang kemudian mengurangi hak pilihnya dari 5 surat suara menjadi 2 atau 1 suara. Sahabat, oke. Jadi penyelenggara pemilu ini di dalam regulasi dikatakan suatu komisi pemilihan, tapi di dalamnya kita menjadi satu kesatuan antara KPU, Bawaslu dan DKPP, dan itu punya tugas masing-masing. Kalau KPU ini sebagai penyelenggara teknis, penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, kalau teman-teman Bawaslu secara tupoksinya adalah pengawas pemilu, setiap tahapan dipastikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang terkait atau PKPU. Terus DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai lembaga untuk menegakkan kode etik, karena penyelenggara pemilu ini kan punya kewenangan penuh untuk menetapkan daftar pemilu, daftar pemilih KPU, menetapkan peserta pemilu KPU, terus menetapkan hasil pemilu KPU. Karena saking besarnya, sangat besarnya kewenangan, maka banyak aturan atau hal-hal yang mengikat kami sebagai penyelenggara, termasuk kode etik, sumpah janji dan sumpah janji yang diucapkan waktu pelantikan. Makanya kalau adik-adik menemui atau dengan berita penyelenggara pemilu KPU atau Bawaslu sidang DKPP, sanksinya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang rehabilitasi, bahkan sampai ke pemecatan atau pemberhentian. Nah, ini dasar hukumnya. DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tercantum dalam bab 1 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ya. Ini fakultas apa ini? Ilmu sosial politik ya, fisik, semua fisik ya. Campur. Oh, ada yang enggak?
ini fungsi dan manfaatnya pemilu. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sudah disinggung banyak sama Bu Madina ya. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional atau mempertahankan kepemimpinan ya. Terus pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Kemudian pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Jadi ini satu proses partisipasi adik-adik semua ya. Hal-hal besar terkait pemilu itu jangan dilupakan terkait hal kecilnya. Semisal ya, kita sampai ke beberapa kampus, ribut urusan besarnya ya, ribut urusan dinamika besarnya, tapi hal kecil terkait misalkan ngecek sampai sudah masuk dalam DPT atau belum, emang ya, bersuara atau berdinamika hal-hal besar terkait kepemiluan, tapi lupakan hak politiknya. Nah, nanti bisa dicek di HP-nya masing-masing, dan syaratnya memang harus pakai data. Cek DPT online, terus dimasukkan NIK-nya, sudah masuk dalam DPT atau belum. Kalau teman-teman ini kan saya yakin sudah usia di atas 17 ya. Ada yang di bawah 17? Nggak ada ya? Harusnya masuk. Coba dicek DPT online. Ada semua ya. Nah, diketik aja DPT online, cek DPT online, nanti ada baris untuk mengisi NIK, masukkan NIK-nya, terus disersing. Pasti sudah masuk. Kalau belum masuk, kalau mau menggunakan hak pilihnya, monggo datang ke penyelenggara kami di tingkat kelurahan, BPS atau kecamatan di BPK, menyampaikan bahwa belum masuk tapi sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ya. Jadi sudah disebut banyak sama pemerintah. Nah, ini ada 3 pilar sukses pemilu, ada penyelenggara, peserta, dan pemilih. Penyelenggara kami ya, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, kemudian peserta. Pemilu tidak akan jalan kalau tidak ada peserta. Nah, makanya ini disebut 3 pilar dalam pemilu. Kemudian pemilih ya, termasuk adik-adik semua ini ya. Kalau tadi semisal disinggung pas coblosan hari itu ulang atau tidak, saran kami kalau dekat maksimalkan penggunaan hak pilihnya, hak konstitusi sampai untuk menentukan pemimpinnya, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Saran kami begitu. Tapi kalau tidak bisa, bisa tetap badan penyelenggara pemilu tingkat BPS kelurahan. Lanjut, kita akan percepat saja ya. Nah, penyelenggara pemilu tadi sudah saya singgung, ada KPU, Bawaslu. Nah, di sini tugasnya masing-masing ya. Lanjut. Nah, ini keanggotaan kami di KPU Kota Malang. Ketua kami perempuan, Amina Asmarias, terus divisi sosial Parmas itu Pak Muhammad Thoyib, atau kami biasa panggil Bang Thoyib ya. Nanti bisa teman-teman kalau ke kantor kami bisa ketemu. Terus ada Pak Denny Rahmat Bahtian, divisi teknis penyelenggara pemilu. Jadi seluruh tahapan teknis penyelenggara pemilu ini beliau yang mengatur ya. Terus Bu Ketua ini juga mengampu divisinya keuangan umum dan logistik, termasuk logistik atau sarana dan prasarana kepemiluan beliau yang mengampu. Dan sekarang sudah mulai berdatangan logistik pemilu tahap kedua. Tahap pertama sudah selesai, sekarang proses tahap kedua. Karena hampir secara keseluruhan material logistik ini kan bahan yang mudah terbakar. Makanya kita punya gudang di daerah Jalan Tenaga itu keamanannya juga kita antisipasi, termasuk ada pemadam kebakaran dan juga antisipasi barangkali ada yang di luar kendali kami, kita juga kerjasama dengan teman-teman kepolisian dan TNI.
Nah itu yang sebelahnya saya divisi hukum dan pengawasan dan pengawasan. Jadi kita di KPU juga ada pengawasan, tapi pengawasan internal beda dengan teman Bawaslu. Ya. Semua hal yang menjadi hasil pengawasan Bawaslu kalau ada kaitan dengan kami, misal badan ad hoc kami ditemukan atau diduga melanggar, maka itu dilaporkan ke kami, kemudian kita melakukan pembinaan. Ya. Seperti yang sampaikan Pak Sudu tadi, jadi kalau ada dugaan pelanggaran kode etik, sumpah dan janji itu di masing-masing lembaga dilaporkan, bahwa kita tertibkan dan kita pilih. Terus ada Pak Nur Zaini Karno, ini divisi perencanaan dan data. Nah, termasuk nanti juga turut melayani adik-adik semua ini yang akan melakukan pindah pilih. Ya. Tapi pindah pilih beda dengan yang statusnya masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Ya, seperti yang disebut hukuman tadi, dapat surat suara 5. Kalau di luar TPS asal, ini mas sudah berkurang suaranya dan itu digunakan di akhir 1 jam terakhir sebelum coblosan ditutup atau masuk penghitungan. Dan itu pun kalau masih ada sisa surat suara, aneh ya. Lanjut. Nah ini tahapan pemilihannya, nanti bisa dibaca ya, kurang jelas. Lanjut Pak. Nah ini tahapan sebelum tadi sudah disampaikan Bu Marina. Lanjut. Nah ini sudah kayaknya ya, partai politik perseorangan dan paslon peserta pemilu. Lanjut. Nah ini partainya. Nah ini yang DPD Jawa Timur. Nah ini kita tampilkan nama-namanya supaya nanti barangkali adik-adik yang ada di Jawa Timur menggunakan hak pilihnya terkait surat suara DPD, ini daftarnya biar nggak bingung. Meskipun nanti kita juga memasang daftar calon tetap DPD di depan papan pengumuman TPS ya. Nah, minimal sudah mengetahui siapa-siapanya, ini sudah ditetapkan. Lanjut. Nah ini capres dan cawapres plus profilnya, ini juga kita ambil dari KPU informasinya. Lanjut. Nah ini kriteria sebagai pemilih, jadi sudah sama Bu Marlina. Lanjut. Nah ini sepintas data pemilih di Kota Malang ya, sejumlah 651.758 ya. Kalau jumlah penduduk Kota Malang masih belum mencapai 1 juta. Kalau sekarang masih 45 kursi DPRD Kota Malang. Tapi kalau semisal waktu pemutakhiran data atau pendudukan dari Pak Dispedu sudah misal tahun depan atau pemilu depan di atas 1 juta, maka regulasinya mengatur di atas 1 juta itu kursinya akan ditambah 5 kursi, jadi 50 kalau jumlah penduduknya di atas 1 juta. Makanya kemarin ketentuan dapil itu ya agak aneh juga. Bahkan ada sedikit perubahan antara dapil Kojen dengan Dongada yang semula Kojen itu 6, sekarang atau ya Kojen 6, Dongada 10. Sekarang geser ke Dongada menjadi 11, terjadi 5. Ini kan peta politik teman-teman caleg juga harus berubah, ya, mengubah. Kemarin penetapan dapil agak sedikit. Nah ini di bawahnya itu ada data difabel dan seterusnya. Nanti bisa dilihat ya, mungkin barangkali ada yang ngambil judul skripsi atau TA bagus untuk diolah, untuk dijadikan sumber. Nah, nanti kita bisa turun ke lapangan ya, dinsos kayak data. Ini kita dapatkan dari dinsos. Lanjut. Nah, pemilih mahasiswa rentan terpapar COVID. Ini bisa jadi perspektif kami atau hanya satu perspektif saja, tapi sebenarnya juga tidak demikian. Hanya ketika teman-teman terkait
Kalau sudah ada ciri-ciri hoax, bisa dicek di website kami atau di KPU RI ya, terkait informasi apapun kepemiluan. Semisal kayak pemilu 2019, kalau dibaca judulnya saja ya, di pemilu 2017 itu membawa KTP bisa mencoblos di TPS, intinya itu judulnya. Padahal di dalam pemberitaan di dalamnya, narasi di dalamnya itu ada persyaratan-persyaratannya. Boleh, tapi kan harus TPS kasar, harus melaporkan dulu. Terus yang terakhir saya sampaikan tadi, jika ada surat suara sisa yang bisa dicatat, karena termasuk kategori, bisa jadi termasuk kategori DPK, daftar pemilih khusus. Nah, mana juga agak diwarnai terutama di daerah Sumbersari dan Trokomas yang terjadi agak tegang sedikit dengan KPU. Lanjut, nah ini data pemilih pemula. Lanjut. Nah, terkait hoax dibuat oleh orang pintar tapi agak licik ya. Disebarkan oleh orang bodoh yang baik. Sak ngerti ini akhirnya di-share. Hanya tahu judul besarnya di-share. Ya. Maka jadilah orang pintar yang baik. Ya. Jadi ini mengingatkan kita semua. Tapi saya yakin adik-adik mahasiswa Unitri sudah cukup pintar dan bisa memahami satu konteks. Ya. Jangan kemudian satu judul dibaca belum tuntas di dalamnya, dia langsung bersikap. Dan saya percaya jadi di Unitri nanti barangkali yang tidak bisa pulang dan posisinya di luar Jawa Timur, monggo datang ya. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU bahwa KTP terus ke PPS ya, dan yang bersangkutan sendiri yang datang. Nggak boleh diwakilkan ya. Dan sebaiknya jangan mepet-mepet karena distribusi surat suaranya itu kita juga mempertimbangkan ya. Kalau sudah di data sebagai pemilihan pindahan kan enak, oh ditaruh sini TPS-nya, oh sudah selesai, sudah penuh pengaturan di kelurahan, ditaruh di luar kelurahan. Nah resikonya kan agak jauh dari kos-kosan ya loh, yang semula pengen nyoblos dekat kos-kosan, tapi karena situasi pengaturan distribusi logistik surat suara ini harus menyesuaikan, nah, bisa jadi sampai agak jauh nyoblosnya. Nah, dan itu tugasnya KPU dan Badan Etok sampai dengan kelurahan dan tingkat KPPS. Barangkali ada adik yang KTP Malang, nah, mau jadi penyelenggara. Ada yang KTP Kota Malang? Nah, nanti kalau mau jadi penyelenggara di wilayahnya masing-masing mas ya, KPPS lumayan, honornya ini 1 juta. Kalau dulu kan masih 550. 2 menit, baik, nggak sampai 2 menit mas. Lanjut. Nah ini pesan moral saja ya. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan haknya tersebut dengan sempurna dan penuh tanggung jawab, itulah pemilih cerdas ya. Lanjut. Semoga terima kasih. Oh belum. Nah ini peran